Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar daring, belajar online kita bab 2 fikih kelas 7, yaitu bersuci dari najis dan hadas. Kita pada pertemuan kali ini akan fokus untuk mempelajari bersuci dari najis. Untuk pertemuan selanjutnya bersuci dari hadas. Najis dan tata cara mensucikannya. Pengertian najis. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab yaitu an-najzu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hissiyah maupun maknawiyah. Najis yang bersifat hissiyah adalah najis yang terlihat oleh mata dan dirasa oleh panca indera, seperti jilatan anjing, kotoran manusia atau hewan, kencing, darah, haid, dan nifas. Najis yang bersifat maknawiyah adalah najis yang menodai akidah, sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia seperti syirik dan kufur. Menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Najis adalah kotoran yang wajib oleh seseorang yang terkena olehnya. Wajib untuk menghilangkannya. Dasar hukum perintah bersuci. Dasar yang menjadi dasar hukumnya agar kita bersuci dari najis adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir. Dan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125 dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam najis dan tata cara toharonya. Najis memiliki 3 kategori dan masing-masing memiliki tata cara yang berbeda untuk mensucikannya. Pertama, najis mukhafafah. Itu adalah yang ringan. Mukhafafah adalah najis yang diringankan. Seperti air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI, air susu ibu. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Najis mutawasitoh atau sedang. Mutawasitoh merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhafafah dan mughalladah. Dan najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia kecuali air mani. Najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2. Najis ainiyah adalah najis yang berwujud atau tampak, masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak tampak seperti kencing yang sudah mengering. Contoh-contoh najis mutawasitoh bisa dilihat di bawah ini. Ada madhi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dengan perempuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Berwarna kekuning-kuningan, proses keluarnya disertai rasa syahwat atau bersamaan dengan melahmahnya rasa syahwat. Contohnya lagi ada air wadi juga, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Berwarna campuran putih, keruh, dan kental. Keluar setelah buang air kecil. Cara mensucikannya, dibilas dengan air sehingga hilang semua sifat
bau, warna, dan rupanya. Selanjutnya najis mughaladah. Mughaladah adalah najis yang berat seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Cara mensucikannya, lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Berikut adalah tabel tata cara bersuci dari najis dengan air. Kalian bisa perhatikan. Kategori najis tadi ada mukhafafah, ringan, ada mutawassithah, tengah, ada yang berat yaitu mughaladhah. Nah, itu adalah macam-macam najis, itu bersuci dari najis. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bersuci dari hadas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.